Assalamualaikum, brother, pecinta olahraga, pecinta timnas Indonesia. Lanjut kita bicara ngobrol-ngobrol santai tentang bola. Seperti biasa kita ditemani teman-teman kita. Om, siapa prediksi nanti malam kita lawan Uzbekistan nih? Adakah peluang kita? Kalau menurutku karena persiapan timnas ini agak sedikit lama, sekitar 3 hari kurang lah ya. Harusnya terus juga dia ada kesempatan pelatih kita untuk nonton pertandingan Uzbek lawan apa itu kemarin? Lawan Arab ya. Dengan Arab yang sebenarnya speknya lebih tinggi daripada kita ya. Harusnya Uzbek lebih all out kemarin. Jadi Arab itu speknya lebih tinggi dari kita? Harusnya secara materi pemain dan secara peringkat. Cuma kan ibaratnya timnas kita ini timnas baru ya. Berarti gitu ya. Kalau menurutku ada peluang Indonesia menurutku. Karena harusnya secara strategi bisa disiapkan secara matang dan pemain harusnya udah tahu lah apa yang harus dilakukan dengan persiapan 3 hari. 3 hari kita punya persiapan. Sementara ya. Sementara Uzbek harusnya Uzbek harusnya dia kelelahan ya karena dia all out kemarin lawan Arab Saudi. Terus dia juga hanya tahu ini timnas kita timnas baru, jadi harusnya beberapa pemain juga mainnya di liga lokal dan di liga luar ya. Harusnya dia agak sedikit kesusahan untuk ngebaca kita, harusnya begitu. Nah, jadi menurutku Uzbek persiapan ada cuma nggak akan 100%. Kalau Indonesia persiapan 100%. Menurutku begitu. Kalau ini Om, kemarin kita yang cetak gol salah satu lah, pencetak gol utama kita kemarin Struik itu. Ya. Itu kan kita anggap termasuk andalan lah. Ya. Bagaimana pergerakannya, bagaimana cara dia merepotkan pertahanan Korea. Betul. Insting golnya yang spektakuler yang kemarin itu kan bola flashing kan? Bola flashing yang sampai ke sudut itu. Rasa itu biar kiper kelas Eropa Thibaut Courtois pun tidak akan mampu. Ada gitu. Faktor skill individu pemain lah ya. Nah, gitu ya. Ketidakhadiran Struik ini gimana pengaruhnya nanti buat timnas kita ini? Menurutku secara produktivitas gol nanti pasti akan berkurang. Chance strategi akan berkurang. Cuma harusnya bisa diakalin dengan persiapan strategi karena pada dasarnya kan bola ini kan bukan skill 1-2 orang ya. Harusnya ada progresi bola dan lain-lain, ada strategi-strategi khusus yang mungkin bisa membangun untuk membuat gol. Menurutku begitu. Walaupun dia diganti sama Sananta atau sama Hoki Caraka, asalkan mereka bisa mengaplikasikan strategi pelatih dengan baik, menurutku tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Nah, dari dua nama tadi, ya Sananta dan Hoki ya. Itu prepare yang mana tuh kalau Om tuh? Kalau aku ya jelas Sananta. Apa dia? Gaya bermainnya kan apa? Sananta itu soalnya target man yang bagus. Dia insting golnya tinggi. Hanya saja dia secara skill untuk progresi sendiri agak sulit. Menurutku gitu. Kalau Hoki dia secara insting masih belum. Berapa ini sih Hoki nih? Sudah berapa kali pernah dimainkan? Hoki sebenarnya dari U16 dia sudah U19 ya. Itu sudah dimainkan kan? Sudah dimainkan. Cuma dengan tim yang sekarang, materi tim sekarang apalagi ada tim diaspora, kelihatannya lebih sedikit dia menit bermainnya dibandingkan Sananta. Itu Mas. Jadi dia kalau menurutku sih Sananta jauh lebih klik daripada Hoki untuk teman-teman ini. Ya. Main di liga mana tuh Sananta tuh? Sananta Liga Indonesia. Itu pengetahuan. Ini tolong ada Mas Arif mana? Kan main kita kemarin tuh cukup agresif lah lawan Korea itu. Karena Korea itu kan kayaknya semua lini dia sudah oke. Sementara Uzbekistan terakhir kita lihat dengan Arab ini cenderung bertahan mainnya. Ya. Melihat kedua tim ini bagaimana nih Om Erik nih? Sebenarnya
kemarin sempat aku nonton di ruang taktik ya. Jadi sebenarnya permainan Indonesia sama masalahnya itu permainan Indonesia sama Uzbek ini hampir sama. Dia progresi dari sayap, back sayap maju. Kayak gitu. Nah, menurutku akan berbeda Indonesia gaya main Indonesia lawan Korea kemarin dengan lawan Uzbek ini. Dia harusnya punya counter strategi ya. Biasanya kan kalau musuhnya pakai progresi dari sayap, kita kalau pakai kayak gitu juga pemain udah ready di sana, agak sulit. Kalau menurutku sih lebih ini sih, lebih harusnya nanti kita bakal nonton permainan timnas Indonesia versi baru lagi. Oh, menurutku gitu. Oke. Emangnya timnas kita nih punya banyak cara main gak strategi kita selama ini? Nah itu dilihat dari sebenarnya sih kalau dilihat ya pemain timnas itu kan dia pemain liga, terus dia TC, terus dia kumpul. Waktunya Sintayong ngasih strategi itu kan sedikit sebenarnya. Nah cuma menangnya Indonesia sudah pernah sparring lawan negara yang gaya mainnya berbeda-beda. Contoh Argentina, terus pernah juga lawan Jepang ya kemarin, AFC kemarin ya, banyak pemain senior kan. Kita sudah lawan Argentina ya? Kita sudah lawan Argentina dan beberapa pemain itu ada nanti malam. Oke. Gitu. Argentina yang juara dunia, juara Piala Argentina Dunia. yang juara dunia. Lawan Messi. Lawan Messi. Oke. Ibarat kata itu dia punya skill individu itu sudah bagus. Tapi kita bisa bertahan dengan strategi bermain. Menurutku seperti itu. Nah, jadi Indonesia punya variasi strategi banyak. Tergantung pemain bisa mengaplikasikan apa enggak. Dan resource-nya ada apa enggak. Menurutku sih beberapa pemain kita yang sudah jam terbangnya tinggi itu ada sekarang di tim nanti malam. Berarti itu masuk kategori keunggulan kita dong. Keunggulan kita. Walaupun nanti ada pemain Liga 1 beberapa mungkin yang agak sedikit miss, tapi dengan pemain-pemain yang sudah jam terbangnya tinggi di timnas dan tergabung di timnas senior kayak Arhan, Witan dan kawan-kawan, Marcelino, itu harusnya mereka bisa mengaplikasikan strategi dengan baik dengan variasi strategi yang dipunya Sintayong gitu. Keunggulan kita di situ. Kelemahan kita di mana dengan Uzbekistan ini? Nah, kelemahan kita sekali lagi, kita ini mental kita memang bagus. Oke. Tetapi ada kalanya tetap kita ini masih tim baru. Masih ada kemungkinan di mana kita nanti akan kalah mental. Menurutku nanti kalahnya itu ada di mental. Siapa yang menang mental itu yang mudah-mudahan anak-anak ini tim yang udah siap ya. Jadi menurutku kalahnya itu nanti di situ. Ketika fisik sudah lemah, mentalnya turun, nah itu yang bahaya tuh. Mental nih di mana Om? Bukannya kita nih sedang mental kita sudah ngebit Korea, kita sudah pernah lawan Argentina. Uzbek nih di mana sisi mentalnya lebih unggul? Begini. Kadang kita main sama tim bola, misalnya kita main bulu tangkis saja sama teman, sama kawan. Oke. Kita main latihan, main di turnamen itu beda. Padahal musuh sama, pemain sama, ya kan? Nah, Indonesia ini untuk main AFC aja baru kali ini U23. Demam lapangan gitu maksudnya? Demam lapangan. Oke. Belum lagi dia juga ada mungkin yang kebiasaan Indonesia ketakutan akan dibully habis kalah, main jelek. Jadi lebih kadang-kadang nanti itu akan ada di situ tuh. Karena kita baru pertama kali masuk semifinal dan ibaratnya ngelawan tim yang notabene Uzbekistan ini nggak pernah kalah dan menang tuh selalu besar menangnya. Dan termasuk langganan dia di termasuk final langganan ya? Di final. Jadi secara mental masih ada possibility. Walaupun pemain kita bagus, tapi masih ada kemungkinan mental nanti akan kena sedikit. Artinya mereka sudah terbiasa bermain di turnamen besar, Ya, sementara kita adalah pendatang baru di turnamen besar ini. Ya. Karena selama ini kita hanya difokus di AFC ya. AFF aja biasanya kita Asia Tenggara. Asia Tenggara. Sekarang kita sudah melangkah ke Di level Asia semifinal lagi, berarti begitu. Kalau menurutku ya, gimana Bit?
Bagus kamu. Benar bagus sekali. Kalau ini Om, faktor supporter gimana? Faktor supporter. Nah, kalau sebenarnya supporter itu akan sangat berguna ketika mental kita turun. Oke. Mental kita turun. Bagaimanapun pemain itu ketika dia sudah lemah, tapi ketika kita disemangatin, kita pasti akan terpacu. Supporter itu akan berperan baik. Perannya supporter nanti di situ. Alhamdulillah penuh katanya stadion ini. Stadion sudah dikasih Full penuh book. sama penonton kita. Full book ya. Jadi kalau untuk supporter tidak akan kekurangan dukungan menurutku itu. Itu supporter dari mana datangnya Om? Nah ini dia. Kalau aku rasa banyak juragan-juragan Indonesia datang ke sana. Juragan Indonesia ya. Iya. Soalnya kayak gitu aja ya. Stadion 10.000 kalau bisa sampai penuh. Kalau dari luar mungkin kayaknya nggak sebegitu banyak lah. Orang paparan Indonesia masih belum terlalu kuat lah di sana. 10.000 itu kalau GPK kita aja 80-an ya, 80.000 ya. Kalau gitu. 80.000. Jadi kalau kayaknya 10.000 sedikit ya. 10.000 sebenarnya sedikit. Oke. Tapi stadion biasanya itu kayak GBK itu kan dia di antara lapangan itu ada trek lari. Oke. Jadi walaupun besar, supporter itu sebenarnya agak jauh. Oke. Nah, yang ini supporter agak dekat. Jadi Walaupun 10.000 hanya lumayan. 10.000 tapi posisinya dekat. Posisinya dekat. Teriakan itu lebih Dia kan lebih kencang. lebih kencang. Jadi kita bisa langsung ngacir ketika diteriakin. Ya kan? Oke. Jadi pemain ke-12 ini kemungkinan bakalan cukup berperan ya. Berperan, Menarik. terutama di saat kita itu mental kita sudah mulai lemah. Apalagi ketika kita misalnya ya, jangan sampai kita ketinggalan gol duluan. Di situ peran supporter sangat penting. Karena untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif di dalam lapangan. Biasanya begitu. Mantap Om. Mm-mm. Kalau yang terakhir Om, Terakhir kayak sudah. mau lanjut kan? Ini Mas Aksel baru datang nih. Belum berasa. Belum berasa ya. Sudah terakhir aja. Terakhir aja ya. Berarti malam ini peluang kita untuk lolos ke final cukup terbuka. Kalau aku bilang cukup terbuka karena persiapan kita matang, pemain senior yang klik sama Sintayong banyak, dan juga kita masih belum punya histori. Jadi kalau untuk turnamen memang kita nanti akan kena mental, tapi kalau untuk Uzbek karena kita jarang lawan dia, harusnya masih ada peluang kita untuk bisa lebih yakin lah menang. Betul gitu. Tentunya juga dukungan supporter dan Dukungan doa supporter. masyarakat Indonesia Ya, kita harapkan ya. dukungan juga dari federasi ya, PSSI. Mungkin bonus bisa memicu juga ya Nyom. Bisa. Kabarnya Jadi- bonus sudah mau mengalir Nyom. Ya begitu. Jadi harusnya karena ini prestasi tinggi, harusnya dapat bonus harusnya ya. Harusnya dapat bonus. Ya sedikit banyak bonus pastilah, pasti berefek lah. Ibarat tuh kalau kaki udah nggak mau gerak, dikasih uang bisa jalan lagi. Iya, Iya, gitu. iya. Biar penyemangat gitu. Bisa inden sudah mobil ini. Wah kayaknya kalau Hah? sekelas itu Bisa nambah lah tanah kaplingannya. bisa sama kaplingan deh kayaknya. Perumahan bisa sudah mulai ini ya. Tapi di Harusnya luar dari itu prestasi kita yang utama ya Om. prestasi kita kayaknya juga sebenarnya bukan kepentingan dari PSSI sendiri ya, ini di luar daripada itu. Harusnya untuk pemain ini juga bagus. Paparan Asia itu biasanya jadi scouting orang luar. Dari paparannya pemain itu juga nanti bisa jenjangnya bisa tinggi lah, model-model kayak ya back kita, kiper kita yang mainnya bagus tapi nggak dilirik sama pemain luar, kayaknya bagus juga buat mereka, bisa untuk develop karir lebih bagus lah. Pemandu bakat dari luar itu kelihatannya sudah mulai melirik ini ya. Harusnya. Ya. Jadi ada beberapa kayak contohnya pemain
Korea lah. Korea Selatan tuh si Son. Oke. Itu kan salah satu lebih dilirik lagi ketika dia bisa ngalahkan Jerman waktu itu di Piala Dunia. Nah, sebenarnya scouting itu kan dia ada dua windownya. Biasanya dia ngelihat di liga sama dilihat di timnas. Nah, kalau di liga oke lah ya, kita agak kurang menarik terlihat bagi ya, scouting kurang luar, terlihat ya. kurang menarik lah. Tapi harusnya Di momen di ini momen ini kalau kita bisa menang itu harusnya lebih pantas, karena di Uzbek juga ada pemain beberapa itu yang kayak gelandangnya atau apa ya, itu ada main di CSKA Moskow. ya Nah, ibaratnya musuhnya ini level udah elit sudah ini. level elit. Nah, jadi seandainya misalnya aku ya klub Liga 2 lah, misalnya aku di Italia atau di Inggris, nggak ada salahnya pasti aku, dan harga udah pasti murah Oke. karena klub sebelumnya Oke. klub yang murah kan. Oke. Itu kan yang disenang scouting, beli murah, Kualitas dapat- bagus. Kualitas bagus. Nah, itu yang disenang scouting. Tuh, apalagi ini turnamen besar dan paparannya udah internasional. Jadi ketika nanti scouting itu kan biasanya dia nanti ngajukan ke pelatih. Kalau pelatihnya ngerasa permainannya cocok dengan pemainnya, itu bisa dipertimbangkan pasti. Scouting kan gitu, nyari ngasih ke pelatihnya cocok diambil. Tuh. Om, kembali Om. Ah, mungkin dah pertandingan nanti ini sampai babak perpanjangan waktu. Dan kalau itu terjadi, kira-kira gimana prediksi Om? Kalau sampai perpanjangan waktu, menurutku enggak. Kalau menurutku, karena ini dia sama-sama main kencang. Oke. Mereka main, sebenarnya Indonesia itu dia nggak strateginya menurutku ya, itu dia nggak ngincer sampai perpanjangan waktu karena dia paksa pemain untuk berlari sepanjangan 90 menit. Dan si Uzbek mainnya begitu juga, hampir sama. Sama ya? Hampir sama, dipaksa untuk berlari dan biasanya kalau kayak gitu nggak nyampe 90 menit biasanya pelatih itu. Jadi mereka akan all out, tapi bola bundar, kita nggak ada yang tahu. Skor imbang bisa jadi, tapi kalau dari kedua tim mereka pasti nggak pengen perpanjangan waktu. Pasti nggak pengen perpanjangan waktu karena pemain udah habis. Kita nggak tahu pemain Uzbek gimana ya, di sana nggak ngerti. Cuma harusnya kalau dilihat dari squad, kalau perpanjangan waktu bisa ada peluang Indonesia karena lapis pertama, keduanya lumayan hampir imbang. Yang ini ya, yang U23 itu hampir imbang. Kayak contoh misalnya striker kita habis tuh si Sananta, Hoki udah siap buat nggantiin, berarti gitu kan. Gelandang juga kita ada. Kalau diaspora pada nggak ada yang bisa udah capek, bisa diganti. Nah, untungnya diaspora ini terbukti 90 menit staminanya bagus. Staminanya bagus ya. Staminanya bagus. Yang lawan Korea kan sampai 120 penalti menit, malah. 120 menit plus penalti nggak diganti kan? Iya. Nah, itu urusan stamina kalau main kenceng kayaknya Indonesia yang menang. Siap Om. Gitu. Terakhir Om. Terakhir. Terakhir itu kedua kalinya. Skor akhir berapa Om? Kalau aku skor pribadi akan banyak skornya. Berarti jual beli gol ini. Jual beli gol. Kemungkinan besar Indonesia akan kebobolan duluan menurutku. Karena dia main panjang. Oke. Main panjang. Yang main panjang ini siapa? Si Uzbek ini ya. bola-bola crossing dia mainnya. Kita menyerang ke dalam, mereka serangan balik panjang. Ya, Oke. Indonesia belum panas, biasa lambat panas kan. Kita itu di 30 menit lah, kayak lawan Korea itu kan kayak gitu kita. Di 30 menit itu kita baru panas banget. Menurutku nanti itu skornya akan banyak. Kemungkinan akan ada yang nyetak 3. Mungkin akan jadi 3-1 atau 3-2. Menurutku. Yang menang Indonesia. 3-1 3-2 menurutku ya. Oke. Amerik 3-2. Indonesia dibobol duluan. Nunggu 30 menit panas baru bikin gol Dihajar berikutnya. ya. Baru nyerang balik ya. Di babak kedua nanti itu akan banyak gol. Kita bobok Menurut nanti ya. di babak kedua Ya, itu. karena
babak pertama mungkin akan membaca dulu, tapi nanti keberuntungan tuh mainnya di babak pertama. Babak kedua udah tahu strategi, bisa nyetak banyak. Om Erik, terima kasih Ya, Om siap, waktunya. siap. Om Erik sengaja tidak menampilkan dirinya karena karena beliau sudah terkenal sebenarnya. Di channel beliau yang lain beliau sudah ada. Tentunya harapan kita skor berapapun skornya, yang penting Indonesia menang. Siap. Kalau saya pribadi, saya punya skor tipis. Prediksi saya tidak jauh-jauh 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia. Sementara Om Erik 3-1 atau 3-2. Demikian dari kami. Salam olahraga, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.